Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu Guru untuk mengikuti diseminasi Budaya Positif, Generasi Berbudaya di SMA Negeri 1 Cikalong Wetan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Septiadi MPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 SMA Negeri 1 Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Bapak Ibu, sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Bapak Ibu akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kita akan mempelajari tentang budaya positif. Adapun yang akan kita pelajari untuk memenuhi budaya positif tersebut, antaranya kita akan memahami perubahan paradigma dari stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, kita akan mempelajari arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, itu ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kita akan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang keenam, kita akan memahami mengenai segitiga restitusi. Baik, mari kita masuk kepada pemahaman yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Untuk memahami perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol, nah kita akan coba untuk melakukan satu kegiatan, yaitu cobalah buka. Coba dari salah satu guru, Bapak ataupun Ibu, mengepalkan salah satu tangannya. Coba Bapak Ibu bayangkan, yang disimpan itu adalah sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan tersebut, lalu Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya kehidupan untuk memegang yang di kepala tersebut. Namun, coba bayangkan apabila salah satu dari rekan Bapak Ibu semua itu mencoba untuk membuka kepalan tangan tersebut. Apakah teman Anda itu boleh membujuknya, menghardiknya, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda? Mari kita lihat. Cobalah buka tangan tersebut bergantian. Masing-masing akan memiliki waktu 1 menit. Nah, setelah itu timbul suatu pertanyaan, kira-kira apakah Bapak Ibu semua akan membuka kepalan tangan tersebut dengan adanya bujukan, godaan, atau paksaan? Nah, iya. Mengapa? Nah, mungkin salah satunya akan mempertahankan dengan sekuat tenaga karena begitu penting. Tidak perlu uang juga, yang penting kepalan tangan itu sangat berharga.
ataupun bahkan mungkin ada yang membukanya untuk mendapatkan sesuatu, atau terkena bujuk rayunya. Yang kedua, timbul juga pertanyaan, ataukah Bapak Ibu semua akan bertahan dan menolak dengan sekuat tenaga? Ya. Oke, kita akan coba bandingkan beberapa jawabannya, ada yang beda, ada yang sama ya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diane Gosselin. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Diane Gosselin, mari kita menyamakan dulu model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Saya akan menjelaskan pemaparan dari Dr. William Glasser dalam control theory untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga, ini adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu dan sebuah hubungan permusuhan akan terbantu. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, ada seorang peneliti Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Baik, kita akan coba lihat stimulus respon melawan teori kontrol pada pandangan tentang dunia. Di stimulus respon tentang dunia,
realitas atau kebutuhan itu dianggap sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ya. Stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Namun, saat ini teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk saat ini, paradigmanya, kita berusaha memahami terlebih dahulu pandangan orang tentang dunia. Lalu, untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun, saat ini, semua perilaku pasti memiliki tujuannya. Saat stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, nah, untuk saat ini paradigma baru hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu ketika stimulus respon tentang dunia saya bisa mengontrol orang lain, saat ini paradigma baru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Untuk stimulus respon tentang dunia saya bisa mengontrol orang lain, pada saat ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan ketika dulu stimulus respon tentang dunia itu model berpikir, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kita coba hari ini paradigma barunya adalah model berpikir menang dan menang. Itu mengenai paradigma baru. Pemahaman yang kedua, kita akan memahami tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Oke, saya akan bertanya dulu. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Nah, mengapa? Kita akan coba masuk kepada makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita semua? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Padahal, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal nih, itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama aja. Sebab, kalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah pemaparan dari Ki Hajar Dewantara mengenai pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima di tahun 2013 di halaman 470. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka. Iku jaruannya, nora mung lepas sing magre. Hing uga kuat kuasa amandiri priangga. Mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah
akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Goosen dalam bukunya Establishing School Discipline. Pada tahun 2001, Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau fair to worldship itulah selalu menjadi sisihnya hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kita lanjut kepada 3 motivasi perilaku manusia. Diana Goosen dalam bukunya Establishing School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting. Dan mereka letakkan dalam dunia. Berkualitas mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Oke, pernahkah Bapak Ibu semua dalam sebuah situasi di mana Bapak Ibu itu sengaja melakukan sesuatu yang menyakiti diri, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Bapak Ibu tetap memilih melakukannya? Padahal
Kita tahu akibatnya itu sangat menyakitkan. Mungkin dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa sih prinsip-prinsip yang diperjuangkan untuk dilindungi saat ini? Kita ingin menjadi seorang yang bagaimana? Bapak Ibu guru, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin yang positif ini kepada murid-murid kita? Oke, mari kita berefleksi ya. Kita sebagai seorang guru, mungkin hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan tersebut? Apakah Bapak Ibu semua datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Hal ini tadi ya motif yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Bapak Ibu semua ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai pegawai yang berprestasi. Nah, ini motif yang kedua ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau ingin menjadi pribadi yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu semua percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Nah, hal inilah yang menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Silahkan Bapak Ibu untuk merefleksi. Selanjutnya, di sini, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji kita, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Ya, itulah yang akan menjadi motivasi kita. Baik, Bapak Ibu semua, kita melanjutkan ke namanya keyakinan kelas. Oh, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Oke, kita masuk kepada pertanyaan pertama tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah keselamatan. Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gossen, pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu.
Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, tidak ada kata jangan buang, tapi senantiasa membuang sampah pada tempatnya. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Takutnya ada perubahan saat ini. Ya. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? 1. Kita mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, ataupun menggunakan aplikasi lainnya seperti Padlet dan lain sebagainya. Yang ketiga itu susunlah keyakinan kelas tersebut sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif biasanya ada kata jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi kita ubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa dicarikan menjadi satu keyakinan, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati kegiatan ini, juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir penyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Dan keenam, bila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya. 7. Setelah keyakinan kelas telah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ya. Keyakinan kelas 5 di sini. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas 7 nih, ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, itulah bentuk-bentuk dari keyakinan kelas. Nah, di sini ada hukuman, sanksi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan terhadap sesuatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi.
atau berupa restitusi. Namun sebelum kita melangkah kepada penerapan restitusi, kita perlu bertanya, adakah perbedaan antara hukuman dan sanksi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila beda, bagaimana perbedaannya? Perlu ditambahkan bahwa bentuk sanksi untuk lingkungan pendidikan disesuaikan menjadi konsekuensi. Pemahaman konsekuensi adalah bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan pasti akan berkonsekuensi, baik atau kurang baik. Di bawah ini akan ditunjukkan bagan perbedaan hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Oke, kita lihat di sini. Identitas gagal atau hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu ada di poin hukuman. Sanksi atau konsekuensi biasanya sesuatu harus terjadi. Dan restitusi itu adalah merupakan pilihan. Nah, salah satu contohnya ini untuk negatif ya, untuk hukuman. Awas kalau kamu dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu adalah salah satu bentuk hukuman. Ini sangat negatif sekali. Lalu ada sanksi atau konsekuensi, ini netral. Lakukan apa yang saya katakan. Nah, ini bentuknya adalah netral. Tapi kalau berbudaya positif, ini kita akan masuk ke yang namanya tadi restitusi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini lebih positif arahnya. Ya, oke. Hari selanjutnya kita akan memahami tentang pemenuhan kebutuhan dasar. Tahukah Bapak Ibu semua bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu dari kelima kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kita tinjau cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Lalu yang kedua adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, makan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Oke, selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa berbuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui,
dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan mereka kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapih dan sistematis, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan sedang mencoba hal yang baru dan menarik. Use left and right arrow to change slide in that direction whenever can pass is selected. Oke, yang terakhir adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Dan manusia itu tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga mengemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk, dalam kasus ini, ya biasanya iseng menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, itu adalah salah satu bentuk dari kesenangan. Dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar itu bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting bagi Anda, bagi kita, akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia kualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk ke dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika kita bisa hidup di dunia berkualitas kita, hidup kita akan sempurna. Tapi sayangnya, kita tidak bisa tinggal di sana. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada yang namanya posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol di sini. Kembali Diana Gosden dalam bukunya Resulting Restruction School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruangan kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Oke. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam, dan guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, atau lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, selanjutnya adalah juga yang seperti ini. Gimana coba kalau orang tua kamu itu berbuat begini? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, so, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak, Ibu, atau teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang memungkinkan timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu ya, dan tidak untuk guru lainnya. Negatifnya juga nanti murid akan tergantung kepada guru tersebut. Posisi berikutnya sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini posisi terakhir yaitu manajer. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan hanya pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada seorang manajer dan akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, kembalilah ke keyakinan kelas. Apa kamu yang meyakininya? Jika kamu menyakitinya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini,
Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi, dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Contoh penerapan. Di bawah ini adalah contoh penerapan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur pada tahun 2007, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut, sebagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Adi yang terlambat hadir sekolah. Penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghapit. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Akibatnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Lalu pembuatan orang lain merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan Bapak. Bapak benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan Bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan yang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Bagaimana kalau posisinya sebagai teman? Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Bapak Guru bantu kamu ini. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja nih, di sisi negatif, menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, tadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Bagaimana kalau posisi pemantau? Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Nah, mungkin jawabannya tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Iya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitoring atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah,
Saat ini bagaimana kalau posisinya itu sebagai manajer? Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, misalnya jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan kepada teman saya, Pak, untuk mengajar tugas yang penting. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali dalam perbuatan murid, atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid. Bukan untuk membahagiakan guru dan atau orang tua, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Nah, sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Itu ya. Nah, saat ini adalah kita akan masuk ke yang namanya segitiga restitusi. Nah, sebelum kepada segitiga restitusi, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari restitusi. Sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada juga restitusi ini membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Oke, bagaimana cara kita untuk restitusi ini? Nah, kita masuk kepada yang namanya segitiga restitusi. Setelah kita mengetahui apa itu restitusi, tentunya kita ingin tahu bagaimana cara melakukannya. Kembali, Diane Golson dalam bukunya Restitution School Discipline pada tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses ini meliputi 3 tahap. Nah, yaitu menstabilkan identitas, stabilizing the identity. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, atau validate the misbehavior. Dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, kita lihat contohnya di video yang sudah dibuat ya. Pertama, kita akan menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dari dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadikan proaktif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin
buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut, yang mungkin hanya butuh 30 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami keputusan dasar apa saja yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Nah, menurut teori kontrol, sebuah tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenai tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap kita itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat ibarat ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Nah, biasanya sikap ini, biasanya anak ini untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan validasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran atau seringkali memenuhi kebutuhan anak yang kekuasaan power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan cinta kasih sayang. Nah, kalau kita tolak anak yang sedang bersalah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Ya, tingkah laku yang setelah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi seperti orang yang apa? Menjadi orang yang seperti apa? Ya. Penting untuk kita menanyakan ke anak. Kehidupan seperti apa nantinya yang akan mereka inginkan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka jadi orang yang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti itu, apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, itulah yang yang telah kita pahami agar kita menuju kepada budaya positif. Budaya positif adalah budaya generasi positif, generasi berbudaya di SMA Negeri 1 Cikalangwetan. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang memiliki budaya positif sehingga kita mampu mengantarkan siswa kepada hal-hal yang paling terbaik
mengantarkan siswa menuju gerbang kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Kami tunggu kritikan dan sarannya. Semoga apa yang dilakukan ini bisa diterapkan juga kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikalongwetan. Untuk itu kita bersama-sama menjadikan budaya positif ini menjadi kekuatan untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.